Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arenjelina Cynthia Saputra Jade, NIM P071241200003 dari Prodi D3 Jurusan Kebidanan Semester 2 Poltekkes Kemenkes Denpasar. Pada kesempatan ini dan di video ini, saya akan membahas tentang fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ya tonton videonya. Check it out! Nah, sebelum membahas tentang fungsi dari etika dan moralitas, pasti ada kan yang belum tahu apa pengertian dari etika dan apa sih yang dimaksud dengan moralitas? Nah, jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya sifat, watak, dan kebiasaan seseorang. Sedangkan menurut salah satu ahli, yaitu Kibertens, dia mengatakan bahwa etika itu merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang dijadikan sebagai pegangan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur perilakunya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa etika itu merupakan suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku oleh masyarakat umum terhadap seseorang yang berhubungan dengan baik dan buruk sifatnya. Sedangkan moralitas yaitu sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang menyangkut baik dan buruknya. Dan moralitas ini hanya ada atau hanya berlaku pada manusia saja loh. Lalu apakah ada kaitan antara etika dan moralitas? Jawabannya iya. Kaitan antara etika dan moralitas yaitu di mana etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku moral atau ilmu yang membahas tentang moralitas. Sedangkan moral sendiri merupakan apa yang seharusnya dinilai oleh masyarakat. Jadi, etika dan moralitas itu memiliki hubungan ya. Nah, untuk profesi pelayanan kebidanan sendiri, etika juga memiliki arti tersendiri loh, di mana etika dalam pelayanan kebidanan diartikan sebagai isu utama di berbagai tempat, di mana isu utama ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman dalam pelayanan kebidanan terhadap etika. Nah, selain itu, etika juga memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama adalah metaetika, yang kedua adalah etika atau teori moral, dan yang terakhir adalah etika praktik. Yang pertama adalah metaetika, di mana metaetika ini adalah suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan dan peristiwa. Nah, dalam metaetika ini, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dipelajari berdasarkan dampak dari yang telah diperbuat. Nah, dalam metaetika ini juga biasanya baik buruknya tindakan tersebut dilihat dari sudut pandang yang netral. Nah, dengan adanya metaetika ini dijadikan bekal awal atau awal dari pertimbangan suatu masalah sebelum masalah tersebut ditetapkan terhadap hasil pertimbangan yang dibuat. Lalu yang kedua ada etika atau teori moral, di mana etika atau teori moral ini merupakan bagian yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup. Jadi intinya, etika atau teori moral ini merupakan norma-norma yang dapat menuntut agar manusia bertindak secara baik dan menghindari hal-hal yang buruk, di mana sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir adalah etika praktik, di mana etika praktik ini merupakan penerapan etika praktik dalam kehidupan sehari-hari, di mana situasi praktik ketika kecelakaan terjadi harus segera dibuat. Nah, sekarang pastinya teman-teman tidak akan bingung lagi kan apa yang dimaksud dengan etika dan apa yang dimaksud dengan moralitas. Dan sekarang saya akan menjelaskan topik utama dari video kali ini, yaitu mengenai fungsi dari etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Nah, fungsi dari etika dan moralitas dalam pelayanan yaitu yang pertama, menjaga otonomi dari setiap individu, khususnya otonomi dari bidan dan klien.
Maksud dari menjaga otonomi di sini yaitu di mana bidan dan klien diberikan kesempatan untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan keinginannya, tetapi tetap berdasarkan pada norma, kaidah, serta undang-undang yang berlaku. Yang kedua, yaitu menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain. Nah, dalam setiap melakukan asuhan atau pelayanan kebidanan, bidan itu harus mampu membuat kliennya terhindar dari segala kondisi atau situasi yang membahayakan kliennya. Nah, di mana di sini bidan harus mampu atau harus cermat untuk menghindari kliennya dari kondisi yang membahayakan. Yang ketiga, yaitu fungsi dari moralitas dan etika, yaitu mampu menjaga privasi setiap orang. Nah, di mana setiap orang pastinya akan merasa terganggu jika privasinya diganggu atau direcoki oleh orang lain. Begitupun dalam melakukan pelayanan kebidanan, di mana seorang bidan harus mampu menjaga privasi kliennya agar kliennya pun atau pasiennya dapat merasa nyaman dalam setiap kali bidan memberikan asuhan kebidanannya. Maka itu juga merupakan salah satu fungsi dari etika. Yang keempat, yaitu mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengan porsinya. Nah, setiap manusia pasti selalu ingin diperlakukan dengan adil. Nah, begitupun juga bidan, di mana bidan dalam mengatur atau dalam melakukan setiap asuhan kebidanannya harus mampu berbuat adil terhadap klien atau pasiennya, di mana bidan tidak boleh menganggap atau memberikan asuhan kebidanannya berbeda-beda terhadap pasien yang satu dengan pasien yang lainnya. Bidan harus melakukan atau memberikan asuhannya secara merata tanpa melihat status, golongan, atau pangkat dari klien tersebut. Lalu, fungsi etika dan moralitas yang kelima, yaitu dengan etik kita mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasan tindakan tersebut diterima. Jadi, setiap tindakan yang kita berikan pastinya membuat orang itu menerima ataupun menolak tindakan tersebut. Nah, dengan adanya moralitas dan etika, segala tindakan yang kita lakukan terhadap orang lain, yaitu misalnya bidan dalam melakukan tindakannya terhadap klien itu dapat membuktikan atau dapat menjadi petunjuk apakah tindakan tersebut diterima dan apa alasan tindakan tersebut diterima. Fungsi moralitas dan etika yang keenam, yaitu mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak dan dalam menganalisis suatu masalah. Nah, dalam melakukan pelayanan kebidanan, tidak memungkiri bahwa seorang bidan itu dihadapi pada suatu masalah terhadap kliennya. Nah, dengan adanya moralitas dan etika ini, maka klien dan bidan khususnya dapat mengarahkan pola pikirnya dalam bertindak dan dalam menganalisis suatu masalah yang terjadi pada kliennya. Yang ketujuh, yaitu menghasilkan tindakan yang benar. Nah, penting bagi seorang bidan untuk selalu melakukan asuhan kebidanannya sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran. Nah, dengan adanya moralitas dan etika ini, bidan dapat dibantu untuk menghasilkan tindakan yang benar dan sesuai dengan prosedur. Yang kedelapan, yaitu mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya. Nah, bidan ini harus mampu mendapatkan informasi yang sesuai dengan fakta dan akurat mengenai klien ataupun profesinya. Nah, makanya dengan adanya etika dan moralitas ini dapat membantu bidan untuk mendapatkan informasi yang benar atau yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Lalu, fungsi etika dan moralitas yang kesembilan, yaitu memberikan petunjuk terhadap tingkah laku atau perilaku manusia antara baik buruk atau salah dan benar yang sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya.
Nah, etika dan moralitas ini dapat menunjukkan kepada kita mengenai apa saja tindakan yang baik untuk dilakukan dan apakah tindakan ini benar atau salah untuk dilakukan. Lalu yang ke-10 berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak. Dan yang ke-11 memfasilitasi proses pemecahan masalah etik. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa etika itu memiliki 3 bagian khusus, yaitu metaetika, etika atau teori moral, dan etika praktik, di mana 3 bagian etika ini dapat membantu kita dalam memecahkan suatu masalah. Dan fungsi etika dan moralitas yang ke-12 yaitu mengatur hal-hal yang bersifat praktik. Lalu yang ke-13 mengatur tata cara pergaulan baik di dalam tata tertib masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi. Nah, pergaulan yang baik itu akan membuat kita menjadi pribadi yang baik, atau dengan kata lain, lingkungan yang kita tempati akan mempengaruhi pola pikir dan kehidupan yang kita alami. Jadi, dengan adanya etika dan moralitas ini dapat membantu kita dalam membentuk atau mengatur kehidupan kita mengarah pada pergaulan yang baik. Dan fungsi etika dan moralitas yang terakhir atau yang ke-14 yaitu mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yang biasa disebut dengan kode etik profesi. Nah, dalam setiap profesi, entah itu profesi kebidanan, profesi kedokteran, profesi guru, dan sebagainya, itu selalu ada yang dinamakan kode etik profesi, di mana kode etik profesi ini dapat memberikan petunjuk atau menjadi penuntun kita di mana apa saja hal-hal yang seharusnya kita lakukan, apa saja batas-batas kewenangan yang perlu kita lakukan dalam menghadapi segala situasi. Nah, teman-teman, sekian video kali ini. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman dapat membedakan antara apa itu etika dan moralitas, lalu apa saja bentuk-bentuk dari etika, dan yang paling utama adalah fungsi-fungsi dari etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan. Nah, semoga video ini bermanfaat ya semuanya. Terima kasih.